haji, Mas Wahyu. Ini katanya adalah panggilan Tuhan, Mas. Apakah memang benar, Mas, Tuhan memanggil umatnya untuk pergi ke Mekah sana, Mas? Kapan kira-kira manggilnya, Mas? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu katanya, ya? Mas. Ya, cuman katanya. Iya. Ya, kembali lagi katanya, ya. Ya, karena katanya kita ini sama-sama nggak tahu, ya tentunya sesuai saja dengan keyakinan masing-masing. Kita menghargai yang percaya dan yang meyakini hal itu, dan kita pun juga punya kewajiban untuk menghargai kepada mereka yang tidak mempercayai dan tidak meyakini itu, Mas. Berarti hanya katanya saja ya, Mas, ya, tanpa tahu kebenarannya. Ya, kan kembali begini, konsep tentang ketuhanan bahwa kita ini kan terus mempelajari di dalam hidup kita. Nah, kalau kita mempelajari sesuatu hal, kalau kita nggak paham, ini jatuhnya kan kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, ayo coba kita sama-sama koreksi, kita belajar dari hidup kita sendiri dulu. Apakah benar Tuhan ini kira-kira berwujudkah? Sebuah sosokkah? Sebuah makhlukkah? Atau bahkan Tuhan ini menempati suatu ruang tertentukah? Nah, ini kan harus terus kita pelajari supaya kita paham gitu loh, Mas. Jadi kita tidak hanya terjebak di satu pemahaman, tetapi kita harus banyak supaya luas pemahaman kita dan luas cara berpikir kita. Ya, haji ini kan rukun Islam yang terakhir ya, Mas. Apakah memang ini suruhan langsung dari Tuhan atau ini perintah agama saja, Mas? Ya, disinilah pentingnya kita memahami antara konsep beragama dengan konsep bertuhan. Jadi kalau kita bicara apakah ini perintah agama ataukah ini perintah daripada Tuhan, ya jawabannya jelas. Ya, ini rukun Islam, artinya ini perintah daripada agama Islam. Jadi pergi haji merupakan salah satu perintah daripada ajaran suatu agama. Jadi kalau dikatakan pergi haji apakah ini perintah Tuhan, mungkin perlu digali lebih dalam lagi untuk kita mampu memahami itu apakah benar atau tidak. Yang jelas ini tentang sebuah pemahaman atau tentang sebuah keyakinan. Tapi kita terus belajar sehingga kita betul-betul bisa memahami. Kalau paham itu enak nanti. Kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya asal kita ini mengikuti katanya, oh katanya perintahnya Tuhan. Kapan Tuhan memerintahnya? Dengan cara apa? Nah, ini kan perlu kita pelajari. Apakah melalui suara? Apakah melalui petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya? Nah, kemudian itu diberikan kepada siapa? Ini kan kita juga harus terus mempelajari itu. Kalau ini contoh saja. Mas Yahya dikasih tahu bahwa oh, Mas Yahya di Jakarta itu tempatnya sangat bagus sekali. Wah, enak sekali tempatnya. Tapi Mas Yahya sendiri tidak pernah pergi ke sana, bahkan tidak pernah menyaksikan itu. Tapi Mas Yahya mempercayai. Ini kan namanya kebodohan. Kenapa? Karena ternyata ketika datang ke sana tempatnya luar biasa. Padat, rame, macet. Dan ketika Mas Yahya ke sana, bahkan bisa tersesat itu karena nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan misalkan. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita pelajari. Kalau ada banyak orang mengatakan kita ini manusia lemah, tidak akan pernah kita bisa menjangkau tentang ketuhanan dengan menggunakan akal logika kita sebagai manusia. Justru itu menurut saya sangat bodoh sekali. Karena kalau kita menyadari bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lain di seluruh jagat raya ini, ada alam semesta dan lain sebagainya. Kita adalah satu-satunya makhluk di mana kita memiliki yang disebut dengan pikiran atau otak, dan kita juga memiliki dari sisi rohani kita, yaitu batiniah kita. Artinya ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga di dalam diri kita. Artinya kalau kita mampu menggunakan itu semua, tidak ada yang tidak bisa kita jangkau.
Ya, kita harus mampu membedakan, oh bisa enggak kita menciptakan gunung? Loh, gunung itu terbentuk atas dasar hukum alam. Jadi jagat raya ini sudah terbentuk dengan sendirinya. Terlepas dari keyakinan kita, keimanan kita bahwa ini semua adalah Tuhan yang menciptakan. Tetapi sejatinya kita pun tidak pernah tahu kapan menciptakannya, melalui proses yang seperti apa. Tahu-tahu sudah ada. Bahkan keberlangsungan hidup di jagat raya, di alam semesta ini, sudah bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada kita. Tergantung manusianya, tergantung binatangnya, tergantung alam semestanya. Dia akan terbentuk dengan sendirinya. Manusia terus berevolusi, terus berkembang biak, beranak pinak dan seterusnya. Ada yang mati, ada yang lahir dan lain sebagainya. Kemudian tanaman, tumbuhan, pepohonan juga demikian. Ada yang tumbang karena angin, ada yang ditebang, dan ada yang ditanam, ada yang tumbuh dan ada yang mati. Demikian halnya dengan sumber mata air, sungai dan lain sebagainya. Artinya alam ini terus berproses secara natural. Nah, disinilah dibutuhkan keseimbangan antara kita dengan alam semesta, di mana alam semesta bisa merusak hidup kita, tetapi kita juga bisa merusak alam semesta. Nah, ini yang harus dipahami betul di dalam mempelajari hidup. Tidak hanya asal katanya yang apalagi kita ini tidak belajar tentang sejarah. Termasuk kalau kita bicara konsep bertuhan, kita juga harus belajar konsep beragama supaya paham gitu, Mas. Ya, kembali lagi ke haji ya, Mas ya. Mungkin banyak orang yang ingin sekali pergi ke Mekah sana, tapi mereka buta dan tuli ya ketika dipertemukan dengan orang yang susah, Mas. Katanya mereka rindu sebuah bangunan, tetapi mereka nggak tahu di mana Tuhan tinggal. Kenapa kok seegois itu, Mas, untuk pergi menuju rumah Tuhan, Mas? Padahal kalau menurut saya, menuju Tuhan yang sebenarnya itu nggak perlu memerlukan biaya ya, Mas. Ya, inilah yang memang kita ini kadang tidak bisa menyalahkan ya, Mas ya. Karena cara berpikir setiap orang itu berbeda-beda. Kemampuan di dalam memahami sesuatu hal itu juga berbeda-beda. Sehingga kita tidak pernah bisa memaksakan. Apa yang baik menurut kita pasti baik menurut orang lain. Dan apa yang benar menurut kita pasti benar menurut orang lain. Cuman dengan kita memahami betul tentang konsep beragama dan konsep bertuhan, ya niscaya kita akan berkesadaran dan kita akan mampu menjaga keseimbangan hidup yang ada di jagat raya ini. Baik kehidupan kita dengan sesama manusia dan kehidupan kita dengan alam semesta. Termasuk kalau kita bicara haji, sudah jelas haji ini adalah tentang konsep beragama. Apakah kemudian salah orang-orang berhaji? Tidak. Tidak ada yang salah dengan berhaji. Karena itu merupakan kerukunan umat beragama. Nah, tetapi pemahaman yang kurang tepat adalah ketika seolah-olah bahwa dengan pergi haji itu kita akan datang ke tempatnya Sang Pencipta. Kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang kurang tepat bila mana kita tidak mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Mas Yahya tadi, bahwa ternyata masih banyak, Mas, orang yang pergi haji tetapi buta, tetapi tuli. Buta dan tuli bukan hanya secara fisik, secara jasmani, tapi secara batiniah. Di mana ketika melihat orang-orang susah di sekitarnya, bahkan keluarga, sanak saudara kita, tetangga kita, hidupnya masih susah, kurang beruntung dibandingkan kita, tapi kita nggak peduli.
Ya inilah yang disebut bahwa artinya berbeda dong kita pergi haji yang katanya menuju rumah Tuhan, supaya dekat dengan Tuhan, supaya bertemu dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya dengan sesama yang diciptakan oleh Tuhan itu loh kita nggak ngerti, bahkan kita nggak peduli. Kan hidup di jagat raya ini semua sama. Yang membedakan hanya bentuknya, yang membedakan hanya warnanya, yang membedakan hanya wadahnya. Tetapi isinya sama. Dengan sesama manusia kita ini sama. Bedanya cuma beda bentuk, beda wadah saja. Beda ukuran, beda warna. Isi daripada sumber kehidupannya sama, Mas. Demikian halnya dengan tumbuhan, pepohonan, binatang, semua unsur kehidupan kita itu sama. Tetapi kalau kita tidak peduli, mau 1000 kali kita pergi haji, percuma. Bukan salah, bukan. Dalam konsep beragama itu betul. Itu dilakukan untuk yang mampu, baik secara fisik, secara finansial, bahkan secara kesiapan mental dan lain sebagainya. Itu betul. Tetapi akan menjadi percuma bila mana esensi kita pergi haji itu adalah tentang kita mendekat, kita menemui Tuhan. Tetapi kenyataannya kita ini masih tidak peduli dengan sesama. Ini kan hal-hal yang menurut saya sangat tidak berimbang, Mas. Ya, bukankah haji itu tujuannya adalah untuk musyawarah ya, Mas ya? Jadi ketika semua muslim berkumpul di sana, menurut saya ini ya, seharusnya memecahkan masalah, mungkin kemiskinan di dalamnya, atau mensejahterakan umat. Bukankah sejarahnya begitu dulu, Mas? Tapi kok kenapa sekarang haji ini mungkin ya, nggak murni ibadah, tapi dijadikan gengsi ya mungkin ya, dan tentu banyak aturan juga tentang berhaji ini. Ada yang bisa langsung berangkat, ada yang masih menunggu. Nah, seolah-olah apa ya, mungkin haji ini sekarang dijadikan kewajiban. Ini banyak terjadi, Mas, katanya kalau seorang anak bisa memberangkatkan orang tuanya untuk pergi ke haji itu adalah sukses katanya, Mas, sebagai anak. Nah, banyaklah perkataan-perkataan yang lain yang justru apa ya, memaksa kita untuk harus pergi ke sana, Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu bagaimana? Iya. Kita tinggal melihat dari sisi yang mana. Makanya esensi kita pergi haji ini dalam rangka kita mau menggenapi ajaran agama di mana kita sebagai umat beragama, ataukah kita ingin menggenapi tentang ketuhanan di mana kita meyakini dan mengimani bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kan dua hal yang harus kita pahami begitu. Karena tidak akan pernah ada habisnya, pasti akan ada pro, akan ada kontra. Nah, bagaimana kita mampu hadir di sana dengan kesadaran yang sesungguhnya? Artinya kesadaran di dalam kita menjalani hidup. Jadi jangan sampai kita ini habis pergi haji, tapi kita masih mengolok-olok. Tapi kita masih sombong, tapi kita masih angkuh, bahkan kita masih punya iri dengki, kita masih punya dendam dan lain sebagainya. Nah, ayo kita pelajari ini. Makanya kalau dikatakan, oh, kita pergi ke rumah Tuhan harus berbiaya. Padahal kita tidak pernah tahu Tuhan yang sesungguhnya itu ada di mana sih. Nah, kalau kita mau mempelajari itu, terlepas dari kita bisa membuktikan atau tidak. Tapi coba sih kalau kita renungkan, kita berkesadaran penuh. Kita mencari Tuhan itu tidak harus keluar kemana-mana, bahkan tidak harus pergi ke Mekah. Tapi ayo kita belajar, kita mencari Tuhan itu masuk ke dalam diri pribadi kita. Kita rasakan betul. Supaya kita menyadari bahwa ternyata kita semua di seluruh jagat raya ini, seluruh isi alam semesta ini, menyadari bahwa kita ini adalah sama. Yang membedakan hanya wadahnya atau bentuknya, tapi isinya sama. Nah, dari situlah kita berkesadaran juga. Kita akan mampu saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, bukan hanya dengan sesama manusia.
dengan seluruh yang ada di alam semesta, termasuk kita akan merawat alam kita, menjaga alam kita, melestarikan alam kita. Kita akan menyayangi hewan, binatang. Kita akan menjaga seluruh kelestariannya. Bahkan kita menyayangi tumbuhan, kita menyayangi pohon, kita menyayangi rumput yang ada. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan hidup ini. Kita tidak akan menghujat. Karena kita tahu ketika kita disakiti, tentu kita akan merasakan sakit. Atas dasar itulah kita tidak ingin menyakiti yang lain. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun perbedaan karakter, perbedaan semua, baik secara fisik maupun non-fisik yang ada di dalam diri kita. Nah, ini tujuan kita berkesadaran itu. Nah, sayangnya kembali lagi, Mas, banyak sekali kepentingan di dalamnya. Ya, khususnya kepentingan agama-agama ini. Nah, kita ini terjebak di sana. Kadang kita sampai buta, kita sampai tuli, bahwa di sekitar kita ini masih banyak yang susah. Bahkan kadang anak kita membutuhkan, kita abaikan. Orang tua kita membutuhkan. Orang tua kita di kondisi yang tidak mampu, kita abaikan semua itu. Hanya karena apa? Hanya karena doktrin yang ada di dalam ajaran agama, yang seolah-olah dengan kita pergi berhaji, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan, dan mungkin juga dosa kita akan terhapus dan kita akan otomatis masuk surga. Nah, inilah kadang yang mohon maaf sekali lagi, sebetulnya tidak salah ketika itu disampaikan dengan berimbang. Artinya apa? Bukan hanya iming-iming tentang itu, tetapi bagaimana kita dibimbing dan dididik, diarahkan untuk kita berkesadaran juga terhadap sesama ini tadi. Nah, sayangnya ada kepentingan sekali lagi. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kelompok, organisasi, bahkan kepentingan suatu negara. Ada kepentingan politik di dalamnya. Kembali lagi, ujung-ujungnya adalah tentang kepentingan. Karena apa? Bahkan sampai detik ini pun kita bisa menilai, melihat, mendengar, bahkan merasakan bahwa semua ini hanya dijadikan sebagai alat saja. Alat untuk apa? Alat untuk kepentingan itu tadi. Alat untuk kepentingan itu sendiri. Jadi kita kadang terjebak dengan kita menjalankan ritualnya, tapi kita tidak mau mempelajari spiritual yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita tidak mampu untuk mengambil nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk ada nilai sosial yang harusnya juga kita pedulikan. Nah, inilah menurut saya bukan berarti salah ya kita pergi haji, tetapi alangkah baiknya kalau kita paham betul sehingga kita ini tidak memaksakan, Mas. Tidak memaksakan, oh kalau haji itu sebagai wujud begini, ukurannya begini, nanti akan mendapatkan ini dan lain sebagainya. Tapi justru kalau kita pergi haji, maka pulang dari haji kita harus berkesadaran bahwa ternyata semuanya ini adalah sama, tidak ada beda. Sekali lagi, Tuhan tidak menempati suatu ruang, Tuhan tidak bertempat di suatu kota atau di suatu negara, tapi Tuhan itu ada di dalam kesadaran jiwa kita.